Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Prenagen. Kediaman Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Kaesang didampingi sejumlah petinggi PSI ke Kertanegara. Bursa bakal calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto memanas jelang putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia Capres-Cawapres. Wacana Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi bacawa pres pendamping Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2024 terus menguat. Saksikan selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita ke informasi selanjutnya, penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya memeriksa Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan dilakukan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Syahrul Yassin Limpo. Ya, Kombes Pol Irwan Anwar mengakui pernah menemani Syahrul Yassin Limpo bertemu dengan Ketua KPK Firly Bahuri pada Februari 2021 silam. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi membenarkan bahwa penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah memeriksa Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar. Kapolrestabes Semarang semestinya hadir dalam rapat koordinasi lintas sektoral pada 10 Oktober 2023, namun berhalangan hadir karena harus memenuhi panggilan pemeriksaan. Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK terhadap Syahrul Yassin Limpo. Kalau pemeriksaan saksi belum ya, masih secara internal dibawa ke sana. Dipanggil terkait kasus apa, Pak? Kasus, saya kurang tahu ya, yang kita dipanggil di Jakarta di Polda Metro. Jadi hanya panggilan resmi yang kemarin diluncurkan tentang materi dan lain sebagainya penyidik dari Metro Jaya. Sudah berapa kali dipanggil itu, Pak? Satu kali. Pertemuan dengan SEL dan Pak Firly memang betul, Pak? Pernah ada di tahun 2021, kira-kira di bulan Februari. Itu kebetulan saya diminta untuk menemani Pak SEL untuk menemui Pak Firly dalam rangka membangun atau membuat MOU kerjasama pencegahan tindak pidana korupsi atau pendampingan lah di Kementan dalam hal pencegahan korupsi. Itu saja yang saya tahu. Pak Firly dulu adalah atasan langsung saya ketika saya menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum di Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, kira-kira tahun 2017 silam. Kemudian Pak Mentan adalah paman saya, kebetulan bersaudara dengan mertua perempuan saya. Okay? Pak, kalau penyerahan uang itu betul nggak, Pak? Ya, penyerahan uang itu tidak betul. Saya tidak pernah merasa ya. Indonesian Police Watch atau IPW menambahkan Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar harus mendapatkan perlindungan karena merupakan saksi kunci dalam kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK. Kombes Ika adalah saksi penting. Karena itu Kombes IA harus diberikan perlindungan oleh penyidik agar pemeriksaan terkait dengan dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK dapat
dibuka dengan seterang-terangnya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Didit Kordias, TV One mengabarkan. Sementara itu pemirsa, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep hari ini bertemu di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Kaisang didampingi sejumlah petinggi PSI datang ke Kertanegara. Ini adalah salah satu agenda safari politik Kaisang setelah didapuk menjadi Ketua Umum PSI. Sebelumnya, Kaisang sempat bertemu dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Ya, bagaimana kemudian hasil pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Kaisang Pangarep? Kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Prita Zega di Kertanegara. Prita, silakan. Ya, selamat malam pemirsa TV One. Sekitar tadi pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, benar bahwa Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep ini menyambangi kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan. Tadi setelah pertemuan ini berlangsung sekitar setengah jam, mereka mengatakan bahwa pertemuan kali ini adalah balasan kepada Prabowo usai beberapa waktu lalu ini memang Prabowo sempat menyambangi markas PSI ya, ini beberapa waktu lalu. Mungkin jika kita melihat bahwa apakah ada mungkin tanda-tanda dukungan kepada Prabowo dari PSI ini, tadi kami menanyakan bahwa sejauh ini mereka masih belum mengatakan tanda-tanda dukungan kepada Prabowo dalam Pilpres 2024. Artinya ini adalah sebuah pertemuan biasa dari PSI kepada Prabowo. Dari tadi pemirsa kami juga mungkin tadi melihat ya, ini ada kaos yang dipakai oleh Kaisang Pangarep yang bertuliskan Prabowo, namun itu ia menyatakan bahwa itu bukanlah suatu bentuk dari dukungan, yang artinya tadi Prabowo juga mengatakan bahwa soal cawapres ini akan dibahas esok hari ini bersama dengan Ketua Umum partai yang tergabung di dalam Koalisi Indonesia Maju. Demikian, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Prita Zega mengabarkan langsung dari Kertanegara, Jakarta Selatan. Dan kita ke informasi selanjutnya, di mana dukungan terhadap Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi bakal calon wakil presiden ini terus mengalir. Ya, putra sulung Presiden Joko Widodo ini digadang-gadang mendampingi Prabowo Subianto. Lantas akankah markas Banteng mengambil sikap tegas bila putusan Mahkamah Konstitusi berpihak melahirkan duet Prabowo-Gibran? Kusak-kusuk Gibran Rakabuming Raka menjadi pendamping Prabowo Subianto kencang terdengar. Seiring kian dekatnya hari ketuk palu, Hakim Konstitusi memutuskan gugatan batas usia capres dan cawapres. Tapi hingga kini, markas Banteng masih terdengar sunyi menyikapi rumor sulung Jokowi merapat ke Hambalang. PD Perjuangan tak ingin menanggapi spekulasi dan fokus memenangkan Ganjar Pranowo. Apakah tidak ada kekhawatiran di kandang PD Perjuangan jika Gibran benar-benar bermanuver menjadi wakil Prabowo? Hari ini di Kertanegara kan Pak Prabowo ini berkomentar soal duet Prabowo. Yang kami lakukan adalah memperkuat akar rumput. Pak Ganjar Pranowo itu cara berkomunikasi dengan rakyat ini sangat unik dan berbeda dengan yang lain. Bukan nempel-nempel dengan yang lain, tetapi nempel dengan rakyat. Tidur bersama dengan rakyat. Sehingga itulah yang ditampilkan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Presiden. Sehingga kami tidak menanggapi hal-hal yang di luar core kami untuk menghadirkan sosok pemimpin yang betul-betul menyatu dengan rakyat. Memang sampai kini tiada satu kalimat pun keluar dari pernyataan Gibran yang menolak pinangan Prabowo sebagai kader moncong putih. Gibran justru menyerahkan keputusan kepada Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Gibran pun sudah terang-terangan menyebut bila ia dilamar menjadi cawapres Prabowo Subianto. Ya saya santai aja. Yang pengen dorong jadi cawapres ada. Yang pengen tetap jadi wali kota ada juga, yang pengen jadi gubernur juga ada.
Gubernur mana Mas? DKI Jateng. Relawan kan seperti itu. Warga kan seperti itu. Ada yang mau ini, mau itu. Makanya sing liyo-liyo berita juga Mbak. Ya, urusan cawapres dong. Menanggapi keinginan relawan dan lain-lain. Ya kami tampung dulu semua masukan dari relawan, dari warga, dari partai lain. Kami tampung semua. Koalisi Indonesia Maju pun mengakui masih menunggu hasil putusan MK. Artinya, Prabowo tetap menjaga peluang Gibran mendampinginya, kendati hasil akhir berada di pertemuan Ketua Umum Koalisi Indonesia Maju. Prabowo juga tak mempersoalkan usia Gibran bila itu kehendak rakyat. Ini nama-nama yang masuk dan akan dibahas itu siapa aja ya Pak? Iya, sudah beredar di... 4 nama itu? Sudah beredar di masyarakat dan masih ada 1 yang menunggu hasil MK. Oh, iya. Soal Pak Gibran, akan ada pertemuan lagi kapan? Ya, tentu besok ada pertemuan. Sesudah itu nanti kita lihat dari hasil pertemuan tersebut. Tadi apa Pak maksud Pak yang Para ketua umum akan berkumpul hari Jumat. Gimana untuk memantapkan apa? Pak Prabowo begitu Pak? Ya tentu harus ada urun rembuk. Pak, ya. Artinya memang deklarasi cawapres Pak Prabowo ini menunggu putusan MK gitu Pak? Kita urun rembuk dulu para ketua umum. Ya. Apakah tidak dirasa terlalu muda Pak Gibran sebagai cawapres Pak? Iya maksudnya kayak pengalaman juga masih minim gitu loh Pak, Mas Gibran ini. Apakah tidak dirasa terlalu muda dan masih... Gimana kalau kehendak rakyat begitu? Ya. Berarti ini kita tidak bicara kehendak elit, tapi ini kalau ada dukungan dari rakyat, ada seluruh dengar di mana-mana. Ya. Setelah putusan MK dibahas bersama kita. Iya dong, kita tunggu di MK. Dalam waktu dekat ada rencana ketemu sama Mas Kaisang dong? Kalau nggak salah ada rencana, tapi kita lihat kapan tanggalnya. Saya sudah nunggu. Jika pinangan Hambalang ke Putra Mahkota Trah Surakarta berbuah duet Prabowo Gibran, perang bubat dinilai tak terelakkan antara PDI Perjuangan dan Gerindra. Kontestasi disebut-sebut kian panas, apalagi bila langkah politik Gibran merupakan restu sang ayah, Presiden Joko Widodo. Pengaruhnya tentu adalah hubungan antara PDI Perjuangan, terutama Bu Megawati Soekarno Putri, dengan kadernya yang sekarang jadi Presiden Republik Indonesia. Ya, karena Gibran anaknya Presiden Republik Indonesia, maka itu yang menurut saya pola hubungan akan berubah. Mengarah ke mana, saya tidak tahu. Tapi itu pasti akan mengubah pola hubungan antara Presiden Jokowi dengan PDI Perjuangan, terutama dengan Bu Megawati Soekarno Putri. Mbak Puan beberapa kali juga menyampaikan ya bahwa Gibran ini juga salah satu sebenarnya yang bisa punya potensi untuk menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo. Apakah Pak Jokowi mengizinkan? Tadi dilihat apakah Gibran bisa memenangkan Pak Prabowo atau tidak. Dan yang kedua, hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Kalau misalnya Prabowo Gibran jadi didaftarkan, artinya Presiden Jokowi mengizinkan, ya kita bisa menyaksikan konfrontasi yang makin dalam antara Presiden Jokowi dan Presiden Megawati. Bola panas kini berada di Hakim Konstitusi. Bila Senin nanti Mahkamah Konstitusi menghapus syarat batasan usia minimal 40 tahun untuk maju di Pilpres, apakah ini artinya karpet merah tengah disiapkan untuk Gibran? Kan Senin itu sudah kurang 4 hari. 4 hari itu lalu apapun putusannya terus akan di follow up oleh partai politik kan. Kan gitu kan. Kita tunggu Senin aja, nggak usah buru-buru. Tapi banyak prasangka juga kepada MK. Tapi pemerintah dipastikan jangan-jangan nanti kita meramal lalu salah lagi kayak dulu. Iya kan? Ada yang meramal gini ternyata MK-nya enggak apa-apa, lalu salah semua ramal, padahal rakyat sudah terlalu ribut. Lantas, akankah markas Banteng mengambil sikap tegas bila nantinya Prabowo Gibran berpasangan? Tim TV One mengabarkan. Ya, usai jeda pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir menemani Anda bersama dengan Caca Anissa ya Caca. Ya, nanti saat lagi sesuai dengan apa informasi yang tadi Anda saksikan, kita akan bahas mengenai Pilpres 2024 dan kemungkinan Gibran akan dipasangkan bersama dengan Prabowo Subianto. Tapi kita tahu tokoh utama yang ada PDIP. Apakah ini kemudian merenggangkan hubungan dari PDIP dan juga Joko Widodo? Sesaat lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam.
Bursa bakal calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto memanas jelang putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia Capres-Cawapres. Wacana Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi bacawa pres pendamping Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2024 terus menguat. Putra sulung Presiden Joko Widodo mengaku telah ditawari berulang kali diminta Prabowo untuk menjadi cawapres pendampingnya pada pemilu 2024. Bahkan Gibran mengaku sudah melaporkan permintaan Prabowo tersebut ke Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Sementara itu bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto menerima usul untuk menjadikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presidennya. Menurut Ketua Umum Partai Gerindra tersebut, usia Gibran tidak jadi masalah apabila hal tersebut adalah kehendak rakyat. Meski begitu, Prabowo mengatakan akan tetap menunggu hasil putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia minimal Capres-Cawapres. Mas Gibran ini Apakah tidak dirasa terlalu muda dan masih Gimana kalau kehendak rakyat begitu? Ya. Ini kita tidak bicara kehendak elit, tapi ini kalau ada dukungan dari rakyat, ada semua dengar yang memangnya. Ya. setelah putusan MK dibahas bersama Iya kita. dong, kita tunggu di MK. Nama Gibran Rakabuming Raka kian santer digadang-gadang sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Lantas, bila duet itu benar terrealisasi, bagaimana PDI Perjuangan merespon Gibran yang merupakan kader partai mereka di Pinang Prabowo? Jika pasangan Prabowo dan Gibran terwujud, akankah membuka potensi hubungan memanasnya antara Joko Widodo, Prabowo, dan PDI Perjuangan? Tim TV One mengabarkan. Ya, di tengah kita menunggu bagaimana proses di MK dan keputusan di MK yang mana kemudian dikabarkan tanggal 16 nantinya akan ada hasil bagaimana usia cawapres pemirsa 40 tahun atau kita turunkan menjadi 35 tahun. Pastinya ini merupakan salah satu langkah mulus Gibran untuk menjadi cawapres. Itu yang saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Mewakili PDIP, Bang Eriko sudah bersama saya di sini. Selamat malam Bang, apa kabar? Selamat malam Mbak. Baik. Ini bajunya coklat ini. Apa? Katanya campuran dari merah, kuning sama biru ini. Ada merah-merahnya berarti ya? Merah-merahnya. Tidak bisa lepas saya dengan warna merah. Saya juga sudah bersama dengan pengamat politik senior kita Pak Fahri Ali. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya, saya saat ini juga akan mengecek komunikasi saya dengan politisi Partai Gerindra, Bang Riza Patria. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Caca, Bang Fahri, Bang Eriko. Oke. Selamat malam, Assalamualaikum. Sekarang saya langsung saja ke Bang Riza Patria ya. Di tengah kita beberapa hari lagi akan menunggu hasil keputusan MK. Partai Gerindra, Pak Prabowo dan para pendukungnya sudah tidak malu-malu lagi nih akan meminang atau juga menarik Gibran untuk berpasangan di Pilpres 2024. Ini kenapa? Apa yang terjadi? Bang Riza. Ya Mbak Caca, jadi seperti yang sudah disampaikan berkali-kali oleh Bapak Prabowo dan pimpinan partai, bahwa terkait dengan cawapres Bapak Prabowo, itu nanti ya mengikuti apa yang menjadi keputusan bersama Bapak Prabowo sebagai capres dan ketua umum Partai Gerindra dan partai-partai koalisi lainnya. Jadi Bapak Prabowo memberi kesempatan yang sama pada semua partai koalisi Indonesia Maju untuk menyampaikan, mengusulkan, dan pada akhirnya akan memusyawarahkan. Nama-nama cawapres sudah disampaikan. Partai Golkar mengusulkan Pak Erlangga Hartarto. Partai PAN mengusulkan Pak Erick Thohir, bahkan ditambah Pak Muhadjir Effendi. Kemudian Partai PBB yang mengusulkan Yusril Iza Mahendra, kemudian ditambah Mas Gibran. Di luar itu ada nama-nama beredar diusulkan oleh tokoh, oleh organisasi, oleh masyarakat seperti Ridwan Kamil, seperti Mbak Khofifah, seperti Mbak Yeni Wahid, seperti Pak Mahfud MD, dan mungkin calon-calon lainnya. Jadi sampai hari ini Bapak Prabowo tidak pernah menutup kesempatan dan peluang bagi siapa saja, tokoh-tokoh bangsa,
tokoh-tokoh masyarakat untuk menjadi cawapres beliau. Namun beliau juga berkali-kali menyampaikan semua usulan akan disampaikan di forum musyawarah pimpinan Partai Koalisi Indonesia Maju. Terkait Mas Gibran, memang ada Partai PBB yang pernah mengusulkan, ada relawan-relawan yang mengusulkan, bahkan di internal juga ada beberapa DPC mengusulkan. Jadi semua silakan saja, sah-sah saja. Tapi sekali lagi, buat pimpinan Partai Koalisi Indonesia Maju, semua punya kesempatan yang sama. Semua calon baik-baik, semua calon punya peluang juga yang sama. Mari kita menunggu keputusan pimpinan Partai Koalisi yang akan memusyawarahkan dan memutuskan bersama. Baik, Bang Riza. Bang Riza, ini kan banyak sekali sebenarnya kandidat-kandidat bacawa pres untuk Pak Prabowo. Tapi seakan-akan masih menunggu untuk tanggal 16 Oktober. Berarti besar harapan bahwa kalau memang mulus untuk urusan umur, Gibran yang kemudian menjadi pasangan Pak Prabowo, begitu? Ya kan, pertama memang waktu pendaftaran kan masih tanggal 19-25 Oktober. Jadi tidak ada yang dikejar, tidak ada yang diburu-buru. Mas Eriko juga PDIP juga sama, tidak buru-buru. Ibu Mega juga sering juga last minute. Yang penting siapapun yang diputuskan adalah berdasarkan masukan dari seluruh pimpinan Partai Koalisi, seluruh ormas, organisasi, tokoh-tokoh masyarakat, dan diputuskan oleh seluruh pimpinan Partai Koalisi Indonesia Maju. Jadi Bapak Prabowo tidak pernah memutuskan sendiri. Bapak Prabowo orang yang baik, yang bijak, yang sangat demokratis, memberi peluang dan kesempatan yang sama bagi semua partai politik untuk menyampaikan, dan seluruh masyarakat juga boleh menyampaikan, mengusulkan melalui media sosial umpamanya, silakan. Baik, ditahan dulu Bang Riza, saya ke Bang Eriko. Bang Eriko, bukan hanya Gerindra yang terang-terangan, Gibran pun melakukan hal yang sama. Di media dia dikatakan ditawari, sudah lapor juga ke DPP, berani sekali sebagai kader ya, mau dipinang partai lain. Mungkin beda halnya kalau ini melakukan adalah Bang Eriko. Ini seperti apa? Sebenarnya kan ini hal-hal yang wajar saja sebenarnya kalau kita lihat di dalam proses pemilu ini ya. Artinya justru Mas Gibran memberikan satu pencerahan. Artinya begini. Beliau menyampaikan, jangan beliau lah ya, nanti seolah-olah sudah berumur kan, apalagi masih, Mas Gibran selalu menyampaikan, bahkan di dalam diskusi-diskusi kita itu disampaikan secara terbuka bahwa diajak. Nah ini kan sebenarnya menunjukkan adanya satu keterbukaan dalam dunia politik di dalam situasi yang seperti ini, dan ini menunjukkan, kalau saya boleh menilai kan, boleh masing-masing menilai, nanti Bang Fahri Ali tentu kan penilaiannya berbeda, bahwa ini menunjukkan satu kedewasaan, menunjukkan bahwa apa adanya, dan kami juga menyambut dengan baik bahwa ada pihak lain yang menginginkan. Itu kan berarti, coba kalau dipikir ya, seperti apa bunga mekar, kader-kader PDI Perjuangannya dibutuhkan oleh yang lain-lain. Padahal sebenarnya masing-masing kan ada sebenarnya kalau mau dinilai secara jujur. Kalau kami kan sudah mencalonkan Mas Ganjar sebagai calon presiden. Tapi tentu kan nanti ditanya oleh kita semua, terutama pemirsa TV One. Nah, apakah PDI Perjuangan tidak mencalonkan Mas Gibran? Kan itu sebenarnya inti pertanyaannya ini. Nah, di kami, tadi juga kami berbicara ngobrol sama Ibu Ketua Umum, belum ada pembicaraan hal ke sana. Artinya begini, ini kan semua masih menduga-duga. Ya, ini kalau boleh istilahnya, berandai-andai. Siapa sih yang udah tahu hasil keputusan MK? Kalau saya menilai, jangan-jangan ada 3 kemungkinan dari MK ini. Kan boleh juga menduga-duga. Pertama, ya sesuai seperti yang dibicarakan di media itu. Yang kedua, bisa saja nanti tidak ternyata seperti itu. Siapa bilang tidak mungkin? Yang ketiga, diundur lagi. Mungkin jadi tanggal 20 berapa? 23 Bang. Bisa jadi tanggal 30 atau bisa saja mundur karena atau ya dikembalikan kepada DPR. Karena ini kan prosesnya harusnya dijalani dulu selama 1 periode baru ada namanya evaluasi. Jadi dari kami sendiri, kenapa kami belum ada membicarakan nama Mas Gibran? Karena memang belum ada satu gambaran atau satu keputusan. Tadi juga di media TV lain saya tanyakan, apa sudah ada yang tahu ini? Kalau sudah ada yang tahu keputusan ya Bang Fahri Ali, berarti sudah bocor, kan begitu kan? Artinya ini tidak sahih lagi. Jadi sekali lagi bagi kami
kami belum membahas itu sampai ke sana karena memang belum ada landasan hukumnya seperti itu. Oke, Pak Fahri mengingat Bapak pasti sudah tahu sepak terjang dan sejarah dari Partai PDIP ini sendiri, yang menentukan nanti bisa atau tidaknya Gibran berpasangan dengan Pak Prabowo hanya keputusan MK, ataukah jangan-jangan sebentar di PDIP yang punya otonomi khusus kekuatan untuk kader-kadernya, Ibu Mega dia ikhlas tidak sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Pak Fahri, dari karakter Ibu Mega, PDIP, mungkin tidak sih mulus-mulus saja ini langkah Gibran untuk menjadi cawapres dari partai lain? Iya, jadi sebenarnya bukan Gibrannya yang harus dilihat gitu. Jadi kita harus melihat Presiden Jokowi dan Mbak Mega. Gitu. Jadi ini sebenarnya adalah dua tokoh yang menentukan. Saya memang pernah menulis di Kompas bahwa Jokowi, posisi dia sebagai presiden, itu membuat dia relatif lebih independen dari pengaruh Mbak Mega. Jadi dia relatif lebih leluasa membangun basis-basis kekuasaannya di luar PDIP atau basis pengaruh politiknya di luar PDIP. Dan kalau kita lihat pada Prabowo sekarang ini, itu adalah proyeksi politik dari Presiden Jokowi, gitu. Nah, karena itu sebenarnya hanya tinggal dua tokoh besar dalam politik Indonesia ini, Mbak Mega di satu pihak, lalu kemudian Presiden Jokowi di pihak lain, gitu. Kalau misalnya Anies dan Muhaimin atau Bang Surya Paloh kita lepaskan di dalam konteks percaturan sekarang ini, karena mereka kan tidak lagi ikut-ikutan gitu. Nah, lalu yang kedua yang juga harus dipahami supaya kita relatif bisa membaca peta, pertarungan itu adalah pertarungan apa yang disebut secara teknikal di dalam budaya Jawa sebagai wis Jowo. Jadi sudah Jawa, lawan dari durung Jowo, belum menjadi orang Jawa. Maksudnya di sini adalah bahwa wis Jowo itu Anda sudah civilized, gitu. Anda sudah kenal adat istiadat, unggah-ungguh dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita lihat pertemuan antara Mbak Mega dengan Presiden Jokowi, itu mereka tetap senyum satu sama lain, gitu. Seperti yang kita lihat misalnya pada waktu Raker. Jadi ketika Mbak Mega pidato di depan, Presiden Jokowi ngangguk-ngangguk dan seterusnya gitu. Tetapi proses MK berlangsung terus gitu. Nah, MK ini sebenarnya hanya agensi dari tokoh yang lebih besar, yaitu Presiden Jokowi gitu. Nah, kemana ini dilepas nanti? Hasil dari MK, andai kata misalnya seperti yang sering dibicarakan oleh rakyat, itu juga masih harus kita duga. Gitu, dalam pengertian bisa saja larinya ke Prabowo, tapi bisa saja larinya ke PDIP gitu. Oke. Gitu. Nah, inilah sebenarnya politik yang saya katakan wis Jowo. Sebenarnya itu bahasa kasar gitu. Nah, di dalam konteks inilah yang kemudian kita harus pahami gitu. Jadi Mbak Mega tetap tersenyum, tetap tenang kata Eriko gitu. Di pihak lain Presiden Jokowi juga senyum-senyum, dia akan membicarakan sesuatu yang berbeda daripada yang kemudian dilihat oleh masyarakat, termasuk yang kita diskusikan sekarang ini gitu. Oke, sepakat mungkin saya ke Bang Eriko dulu. Sepakat tidak sih bahwa karena sudah sukses menjadi presiden 2 periode, bahkan approval rate-nya juga tinggi, Ibu Megawati tidak punya kendali penuh lagi terhadap Pak Jokowi. Ada dua kekuatan, perimbangan kekuatan di sini. Kader pun tidak berani mengkritik langkah Gibran karena putranya Pak Jokowi. Begini Mbak Caca, saya memahami betul apa yang disampaikan Bang Fahri tadi. Walaupun saya bukan dari katakan keturunan suku Jawa, tapi jangan lupa Mbak Caca, Bang Fahri Ali, bahwa Ibu Mega itu dari asal Jawa, Bali, Sumatera, wah lengkap betul. Kalau saya lihat dari track dari keturunan dari ibu. Nah, kalau kami yang diajarkan selama ini yang selalu berbicara di internal kami,
bahwa ketua umum itu bisa membedakan, Bang Fahri, pada saat beliau sebagai ketua umum, dan bahwa Pak Jokowi adalah kader terbaik partai, tetapi juga kami menyadari bahwa Bapak Presiden Joko Widodo itu adalah presiden. Bukan hanya presiden PDI Perjuangan yang katakanlah sekarang dalam survei 25, 26 atau whatever. Bukan itu lagi. Bahwa itu harus menggembalakan atau katakanlah memimpin seluruh rakyat Indonesia. Bahkan yang menjadi lawannya pada saat Pak Prabowo itu menjadi kompetitornya. Nah, itu yang saya tangkap. Nah, kenapa tadi saya sampaikan di awal, Mbak Caca, bahwa Ibu itu sudah apalah bahasanya, nanti kalau dibilang menduga, ini Mbak Caca bilang inilah karena Bang Eriko ini sotar duga lagi. Apa bahasanya? Bahwa beliau itu sudah melihat ini akan terjadi. Gitu loh. Itulah mungkin bahasa tepatnya daripada pakai menduga-duga tadi Bang Fahri juga. Baik. Ini sudah akan terjadi. Menarik. Nah, jadi tidak ada yang merasa beliau. Tadi juga masih ngobrol-ngobrol. Ya, semua persiapan. Ini apa? Kapan ya beliau tidak mau menyampaikan. Dan kalau saya coba lagi menduga-duga kan. Ini kemarin pertemuan dengan ketua-ketua umum partai, tanggal 11. Minggu depan kan Bang, tanggal 18. Rapat lagi. Beliau orang yang teratur, sesuai schedule ya. Sesuai schedule. Iya, baik. Nah, jadi kalau saya melihat memang belum ada juga hal ini. Dan kalau kita berpikir jernih lagi nih, Mbak Caca ya. Ya sekali lagi, MK itu kalau saya tidak salah, Bang Fahri nanti tolong Abang ini kan dibentuk pada waktu pemerintahan Ibu Mega, kalau saya tidak salah. Nah, artinya kami semua menghormati keputusan MK. Tetapi apakah MK ini dalam tanda kutip, minta maaf sekali lagi dengan segala kerendahan hati, apakah sesuai dengan kritikan-kritikan itu Bang Fahri Ali, Mbak Caca? Banyak. Janganlah seperti itu. Kita berharap MK pada meletakkan dasar pada tempatnya. Karena ini kemarin kan ranahnya DPR. Sudah menentukan dan belum menjalaninya periode ini. Bang Fahri juga sampaikan. Kalau habis 2024, ya monggo saja. Kan begitu. Nah, tapi Mbak Caca, kalau kita nanti menduga-duga sebelumnya ini kan seolah-olah seperti sudah tahu kita hasilnya. Padahal belum ada yang tahu di sini. Oke. Saya nanti akan tanya sesaat lagi bersama dengan Bang Ariza bahwa apa bisa jadi mungkin ini kita akan mengerucut pada dua hal. Beraninya Gerindra ingin memasangkan diri bersama dengan kader PDIP Gibran karena memang sudah dapat dukungan dari Pak Jokowi. Atau jangan-jangan Gerindra sedang bermain-main di tengah kondisi internal PDIP seakan-akan membenturkan Jokowi dan juga Megawati. Sesaat lagi. Sekarang saya ke Bang Ariza. Bang Ariza, kasihlah saya bocoran. Apa jangan-jangan semakin beraninya Gerindra ini karena memang sudah dapat backup atau dukungan dari Pak Jokowi, ya sudah ambil saja anak saya untuk menjadi bacawa pres. Atau jangan-jangan Gerindra lagi bermain saja ini. Karena yang kemudian terjadi adalah mempertentangkan, membenturkan antara Jokowi dan Ibu Mega. Yang pertama, tidak ada ya arahan, petunjuk ya dari Pak Jokowi terkait cawapres ya. Sekalipun Mas Gibran anak Pak Jokowi termasuk yang diusulkan banyak relawan, organ atau tokoh-tokoh, tidak pernah dibahas oleh Pak Prabowo dengan Pak Jokowi terkait usulan Gibran. Pak Jokowi memberikan kesempatan sepenuhnya kepada semua capres, saya kira termasuk Bapak Prabowo dan semua pimpinan partai koalisi untuk menentukan koalisinya, terlebih menentukan capres dan cawapresnya, seperti juga disampaikan Pak Jokowi berkali-kali. Yang kedua, tidak pernah Partai Gerindra ya membenturkan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Tidak mungkin dan tidak akan mungkin. Karena Partai Gerindra dan PDIP punya hubungan yang sangat khusus, hubungan yang sangat spesial. Terlebih Pak Prabowo secara pribadi dengan Ibu Megawati secara pribadi juga punya hubungan yang khusus ya, sejak kedua orang tuanya dulu, Bung Karno dan Pak Sumitro juga sudah dekat sama-sama dulu zaman perjuangan di pemerintahan, Orde Lama dan sebagainya. Dan juga Partai Gerindra dengan Partai PDIP juga pernah berkoalisi di tahun 2009. Bahkan Ibu Mega menjadi capres, Pak Prabowo menjadi cawapres. Kita juga pernah berjuang bersama-sama di Pilkada DKI, mengusung Pak Jokowi dan Ahok bersama dengan PDIP dan alhamdulillah menang. Baik.
Dan sejak itu hingga hari ini hubungan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega tetap baik, tetap kondusif antara kedua partai. Kita satu sama lain juga di banyak pilkada antara Gerindra dengan PDIP juga banyak berkoalisi mengusung pasangan pilkada. Jadi sekali lagi hubungannya sangat baik antara kedua partai dan kedua tokoh. Bang Yeriko, apakah memang masih baik-baik saja? Ujian kesabaran kok ya sampai 2 kali. Yang pertama kasus Bang Budiman, sekarang Gibran lagi bagaimana? Begini, kita harus jujur juga. Ini semua kan ditempa oleh keadaan ya Bang Fahri. Kalau 2019, jujur aja, boleh tanya sama Adina saya Reza Patria. Aduh, kita itu kalau di TV tinggal tidak berantem aja, kasarnya seperti itu. Ya? Waduh, udah. Tapi kita menyadari akhirnya. Cobalah kalau dilihat uniknya Bapak Presiden Joko Widodo ini. Saya rasa belum ada di dunia ini Bang Fahri. Kompetitor utama dan itu berat. Coba kalau dilihat, menang pun kita tidak terlalu jauh loh. Tanya Bung Riza. Nah, ini bisa bersama-sama. Bukankah ini sesuatu hal yang luar biasa unik Indonesia ini, Caca? Jadi artinya kami juga menyadari proses ini Bang Fahri membuat kita juga sudah. Sekarang ini kan pilihan. Ya. Kita juga menyadari Pak Prabowo dengan usianya ya ini mungkin kesempatannya, iya kan? Dan kami juga harus memajukan kader kami karena kenapa? Memang partai itu kan ada untuk memberikan kader yang terbaik bagi bangsanya. Lihatlah Pak Jokowi. Nah sekarang kan harus ada penerusnya Pak Jokowi. Dan kami memakai logika sederhana saja Bang Fahri. Ya kalau yang meneruskan ya tentu harus lebih mudah kan. Ini kan hanya soal pilihan aja. Bahkan kemarin itu sempat terjadi kenapa nggak 2 poros saja kan begitu kan? Menggabungkan ini. Tetapi kita juga menyadari sesuatu yang dipaksakan itu juga tidak baik. Nah, kalau kita mau bertanya juga, mau menyampaikan di sini bagi masyarakat seluruhnya, calon di kami juga kan yang ada itu Bang Fahri, kan ada Pak Mahfud, ada Mas Andika, ada Mas Sandiaga Uno, ada katakan Bu Kofifa, ada juga yang namanya Ridwan Kamil, betul kan? Nah itu kan juga dari Golkar. Nah kenapa? Karena calon presidennya sudah ada dari PDI Perjuangan, masa wakilnya juga dari PDI Perjuangan? Kan itu tanda tanya selalu. Nah itulah yang membuat juga apakah mungkin juga Gibran nanti. Loh, kami belum sampai ke sana karena memang keputusannya belum ada. Itu yang selalu dijaga oleh Ibu Ketua Umum. Kita ini semua ada tahap-tahapan prosesnya. Dan kalau kita lihat juga, begitu juga katakan di kerjasamanya Bung Reza Patria, melirik katakan kader kami. Kalau bicara secara jujur, nggak bangga kita Bang Fahri, bangga. Tetapi kan tentunya nanti hal itu kan ada proses, ada yang namanya tentu pembicaraan, kan begitu. Ini kan wajar saja. Kalau ini mau berandai-andai, sekali lagi, saya juga belum melihat bahwa MK apakah sudah pasti, katanya sekarang 441, 54, dari mana Bang Fahri Ali? Itulah politik seni membaca kemungkinan. Segala kemungkinan. Padahal sesuatu itu belum tentu seperti itu kenyataannya, kan begitu. Pak Fahri, apakah saya terlalu berandai dan menduga-duga bahwa ada bisa jadi ini adalah benturan kekuatan antara Megawati dan juga Pak Jokowi? Megawati ingin meneruskan kekuatan dari PDIP dengan tetap terus Pak Ganjar sebagai capres, tapi Pak Jokowi juga punya needs pada dinasti politik, legasi untuk membuat pemimpin Indonesia. Seperti apa? Ya memang Jokowi karena saya katakan tadi posisinya sebagai presiden membuat dia jauh lebih independen daripada yang diekspektasikan oleh Mbak Mega gitu. Mbak Mega kan menggunakan frasa tentang petugas partai gitu. Nah, Jokowi kalau kita lihat sekarang ini itu sudah melampaui itu ya. Jadi rantai petugas partai itu sudah lepas dari dia dan kemudian dia membangun sendiri ya kekuatan-kekuatan politik gitu. Dan saya kira terutama kepada Prabowo ini agak menarik karena Prabowo terus-menerus memuji Jokowi setelah masuk ke dalam pemerintahan dan kemudian mengatakan tidak seperti yang dibayangkan. Saya sendiri sudah berada di dalam kelompok Jokowi dan saya melihat kebaikan-kebaikan dan seterusnya gitu. Hal yang semacam ini tidak terdengar pada partai-partai yang lain, ketua-ketua umum partai yang lain yang sebenarnya sudah lama masuk di situ gitu. Nah, jadi kalau kita lihat untuk sementara ini apa yang berlangsung pada Prabowo itu adalah proyeksi yang lebih original ya dari kekuatan politik atau pengaruh politik dari Presiden Jokowi. Nah, sehingga kemudian kalau Prabowo itu terus-menerus berusaha mendekati
putra-putra dari Presiden Jokowi itu adalah ekspektasi yang telah dibangun gitu dan yang diproyeksikan oleh Presiden Jokowi gitu. Jadi seperti yang saya katakan tadi ya, di luar ya kelompok Surya Paloh dan kawan-kawan ini, dua tokoh ini yang bermain sangat penting. Nah pertanyaannya adalah apakah Mbak Mega itu bisa pengaruh politiknya bisa lebih ekspansif ya, di luar batas PDIP gitu. For the time being kita lihat itu hanya ada pada P3 plus partai-partai non parlemen gitu. Sementara Jokowi menguasai partai-partai parlemen yang kemudian didorong untuk berkumpul di bawah Prabowo Subianto gitu. Nah ini peta politik ini yang kemudian harus kita lihat, lalu kemudian kita letakkan keputusan MK di situ gitu. Baik, mohon maaf mungkin waktu saya sudah habis Bapak-Bapak, Bang Eriko, Pak Fahri, bahkan juga Bang Ariza, ini tanggal 12 masih ada 4 hari, saya pun harap-harap cemas untuk menunggu Mbak Caca, nggak usah sulit ya Bang Fahri ya. Nanti mungkin besok atau 2 hari lagi kita diundang lagi kan perkembangannya menarik ya Bung Riza ya. Antara penasaran PDIP itu memang sudah mengikhlaskan ya. Baik, terima kasih Bang Ariza, terima kasih kemudian Bang Eriko, Pak Fahri Ali juga. Jumpa. Kalau siaran sampai malam gini, biasanya badan aku terasa capek. Supaya badan aku tetap bugar, aku selalu berusaha penuhi kecukupan cairan dan mineral tubuh. Nah, makanya aku selalu minum Le Mineral yang diambil dari sumber mata air pegunungan dengan kandungan mineral esensial seimbang yang berkualitas. Le Mineral kemasannya juga ditutup berlapis loh. Bukan cuma disegel, tapi botolnya juga keras sebelum dibuka. Bikin kita ngerasa aman, bebas dari pemalsuan. Aku tadinya nggak bisa minum banyak. Tapi beda kalau minum Le Mineral, rasanya enak, nggak bikin enek. Jadi kalau harus tugas keluar lapangan, aku juga nggak perlu khawatir kalau harus beli air mineral di mana aja. Kamu juga jangan lupa rutin minum Le Mineral ya.